Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Pipe Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Alhamdulillah sahabat, baru saja ini ada panas. Sedangkan sudah selama 2 minggu ini hujan terus menerus, pagi sampai sore, kadang siang sampai sore, kadang subuh sampai siang, dan juga malam hari. Alhamdulillah di sore ini ada terik matahari 1 jam yang lalu. Namun demikian sahabat, sini saya mungkin sedikit untuk sharing kepada sahabat semua terkait kita para petani. Apabila di musim hujan merupakan berkah bagi kita. Karena apa? Karena dengan musim hujan petani tidak kesulitan untuk memperoleh air berlimpah, dan bahkan tidak terlalu capek untuk kita melakukan penyiraman. Tapi sahabat, di sisi lain perlu juga sahabat waspadai, karena di musim hujan juga apabila hujan itu intensitasnya terlalu tinggi bahkan setiap hari, dapat berpengaruh juga sahabat, dapat berdampak kepada tanaman kita. Di antaranya apabila hujan terus menerus, yang pertama, air hujan itu dia mengandung unsur asam yang cukup tinggi, yaitu diantaranya asam sitrat dan juga asam sulfat. Apabila asam yang terdapat dalam air hujan tersebut terlalu tinggi, itu juga berpengaruh terhadap meningkatnya keasaman pada tanah kita. Kenapa sih air hujan kok cukup berbahaya terhadap asam sulfatnya? Karena bisa dimungkinkan sahabat dari para peneliti, terjadinya air hujan itu tercemar oleh zat-zat kimia atau zat-zat yang kurang baik untuk tanaman atau untuk tanah. Itu salah satunya faktor dari pencemaran udara atau pencemaran asap yang berasal dari pabrik-pabrik begitu, dan juga terjadinya gunung meletus. Itu juga dapat berpengaruh terhadap risiko apabila hujan setiap hari akan mengandung asam sitrat dan juga asam sulfat tersebut. Nah, terus bagaimana kita petani untuk mengantisipasi atau untuk menangani apabila terjadi hal demikian? Yang pertama, biasanya para petani akan melakukan upaya sahabat, yang diantaranya melakukan pemupukan dengan menggunakan kapur dolomit, di mana intensitas hujan itu sangat sering dan terus menerus begitu. Tujuan diberikan kapur dolomit kepada tanah yang berada di kebun, berada di tanaman kita itu, tujuannya adalah untuk menurunkan keasaman tanah dan menstabilkan pH tanah. Tapi sahabat, di sini saya melakukan bukan menggunakan kapur dolomit, tapi sini saya menggunakan apa ini sahabat? Ini apa ini? Nah, ini abu daripada kayu. Kenapa kok saya menggunakan abu daripada kayu? Begini sahabat, sebenarnya kita sebagai petani, selain kita menggunakan pupuk-pupuk, maaf ya, pupuk pabrik atau pupuk kimia yang beredar di pasaran pertanian, kita juga sebenarnya bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai pupuk organik. Di antaranya ini, abu dari bakaran kayu. Kalau sahabat misalnya punya tungku di rumah, tungku untuk memasak yang itu medianya pembakaran menggunakan kayu, sahabat bersyukur. Jangan dibuang itu sahabat, dikumpulkan abu dari kayu itu. Bahkan mungkin kalau sahabat membakar sampah atau kekayuan di sekitar rumah, jangan dibuang, dikumpulkan abu-abu dari kayu tersebut. Karena sahabat, abu kayu ini juga berperan sangat penting untuk kesuburan tanaman, yang diantaranya menetralkan keasaman tanah dan menstabilkan pH tanah. Apa sih unsur-unsur yang terkandung dalam abu kayu ini? Yang pertama sahabat, mengandung unsur potasium, fosfor, magnesium, aluminium, boron, dan juga karbonat. Karbonat itulah yang jumlahnya sangat tinggi dan yang dapat membantu menurunkan keasaman tanah dan menetralkan pH tanah. Ayo, sekarang saya akan melakukan pengaplikasiannya kepada tanaman saya karena hari-hari ini diguyur hujan. Begitu. Kita mulai. Tapi sebelumnya sahabat, mohon berkenan like, komen, subscribe, dan tekan lonceng ya. Gratis sahabat melakukan subscribe, dan dengan sahabat subscribe, like, dan komen, sahabat sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sahabat ya. Semoga sahabat makin sukses, sehat selalu, dan bahagia selalu. Amin. Ayo. Ini contoh, di sini ada beberapa tanaman cabai saya, sahabat. Jadi apabila di musim hujan banyak sering terjadi seperti ini. Contohnya agak menguning di daunannya sahabat ya. Memang ini saya taruh di pot agak menguning. Nah, begitu juga ini, kalau ini alhamdulillah
menguningnya kurang, semen daun sedikit agak melengkung-melengkung. Ini salah satu faktor penyebabnya keasaman tanah tinggi, sahabat. Oke, sekarang saya lakukan pengaplikasiannya. Adapun pengaplikasiannya cukup mudah ya, sahabat ya. Cukup mudah pengaplikasiannya. Cukup kita taburkan kurang lebih 1 genggam. Cukup 1 genggam. Kita taburkan di sekeliling media tanam. Kenapa di sini saya melakukan penaburan dengan cara langsung tanpa saya rendam dulu dengan air seperti tutorial saya sebelumnya? Karena di sini musim hujan itu yang perlu sahabat ketahui. Di musim hujan itu diupayakan jangan kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair ya, sahabat ya. Karena dengan menggunakan pupuk organik cair kalau itu musim hujan dan kondisi tanah itu sangat basah, sehingga efektivitas pupuk organik cair itu akan segera larut, cepat larut, terbawa air begitu. Apalagi setelah mengaplikasikan pupuk organik cair itu pas habis itu turun hujan. Ya sahabat, bayangkan pupuk organik cair akhirnya menjadi mubazir dan sia-sia, sahabat ya. Ini pengaplikasiannya. Nah, di sini contohnya juga, sahabat. Di musim hujan juga perlu kita antisipasi banyaknya hama-hama yang singgap kepada tanaman kita. Nah, ini banyak mulai semut. Nanti setelah saya lakukan pemupukan, akan saya lakukan penyemprotan, sahabat, dengan menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati yang saya buat. Oke, lanjut begini. Ini contoh tanaman terong juga, agak menguning daunnya, menguning. Nah, ini salah satunya faktor keasaman tanah yang cukup tinggi, sahabat. Oke, saya sekaligus membersihkan ini ya. Dan di musim hujan juga paling penting, sahabat, dari tanaman-tanaman kita diupayakan dibersihkan gulma-gulmanya. Karena di musim hujan biasa terjadi rawan hama dan penyakit hinggap di tanaman kita, baik itu yang berada di tanah maupun yang hinggap di batang dan daun-daun tanaman kita. Oke, semuanya saya taburkan cukup 1 genggam, sahabat ya. Insya Allah ini untuk abu kayu ini dapat menandingi efektivitas dari kapur dolomit, sahabat. Karena di sini saya sudah mencobanya ya, saya sudah membuktikannya kepada tanaman-tanaman saya. Oke, ini selanjutnya ini. Nah, ini pohon parai, sahabat, parai saya yang baru saya tanam kurang lebih 1 minggu yang lalu. Ini sudah mulai menjalar ke atas di sini. Nah, ini juga akan saya lakukan pengaplikasiannya. Nah, karena ini posisinya sedikit lebar dan tanaman parai ini, sehingga saya beri kurang lebih 2. Oke, ini juga kurang lebih 2. Sehingga nanti apabila kembali turun hujan, otomatis dengan serta-merta kandungan yang berada di abu kayu ini langsung terserap ke tanah dan diserap oleh akar daripada tanaman tersebut. Oke, sahabat, sekian dulu. Saya akan melanjutkan melakukan pemupukan menggunakan abu kayu yang ada ini kepada seluruh tanaman saya untuk mengantisipasi apabila berikutnya ada hujan dan rentannya intensitasnya cukup tinggi begitu. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat ya, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.